Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Eskom di channel Eskom Banten. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari mata pelajaran basis data kelas 12 RPL SMK, yaitu perintah select bertingkat atau multi-level select command. Teorinya bisa kalian baca sendiri. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Yang akan kita praktekkan adalah sintaks dan contoh subquery. Singkatnya, subquery itu atau subquery adalah query di dalam query. Mana dia? Nah, ini kan query nih, select, ya kan? Di dalam select itu ada select lagi, select bertingkat atau select bersarang. Nah, jadi subquery itu, ya, query di dalam query. Nah, ini contohnya nih. Misalnya untuk menampilkan nama barang, kategori, dan harga jual yang barang tersebut satu kategori dengan pulpen gel ink pen 0,3 misalkan. Ya, jadi perintah SQL-nya adalah select nama produk, kategori, harga jual from table barang, ya, T barang, where kategori sama dengan. Nah, di dalam sama dengannya, setelah sama dengan ini ada query lagi. Select kategori from T barang where nama produk sama dengan gel ink pen. Nah, perintah ini menerjemahkan yang ini, ya, menampilkan barang yang satu kategori dengan gel ink pen. Perintahnya begini. Oke, langsung saja kita copy ke sini, ke query. Misalkan saya di sini ada database namanya postdb, ada T barang, ya. Jadi contoh yang ada di PowerPoint ini saya ambil dari tabel yang ada di laptop saya. Kalian bisa bikin sendiri, bikin setidaknya dua table. Yang pertama table barang, ya, ini strukturnya nih seperti ini. Kemudian bikin table kategori. Nah, strukturnya cuma dua aja, ID dengan kategori begini. Kalau sudah, silakan diisi. Nah, ini isinya. Saya bikin di sini ada 22 macam. Kalian bikin sederhana aja. Kemudian ada table barang. Nah, table barang isi suka-suka aja. Mau disamakan begini atau ngarang sendiri, silahkan. Nah, ini untuk contoh subquery. Jadi kalau kita terjemahkan begini. Tampilkan nama produk, kategori, dan harga jual dari tabel barang, di mana kategorinya adalah, ya kan? Nah, di sini select kategori dari tabel barang, di mana nama produknya adalah gel ink pen. Hasilnya apa kira-kira yang ada di sini nih? Select kategori, munculkan field kategori dari tabel barang yang nama produknya gel ink pen, tabel barang nih. Munculkan kategori yang nama produknya adalah gel ink pen 0,3. Ini gel ink pen nih, 0,3. Munculkan kategorinya. Apa kategori gel ink pen? Adalah ATK. Nah, jadi yang di dalam kurung ini, dia kan akan menghasilkan ATK, gitu. Jadi sebenarnya bisa aja begini. Begini lebih praktis sebenarnya. Nah, gini kan. Munculkan nama produk, kategori, harga jual dari tabel barang yang kategorinya adalah ATK. Itu sama saja sebenarnya sama saja dengan begini. Soalnya dia di dalam kurung ini, yang di dalam kurung ini select.
subquery yang ada di dalam kurung ini dia akan menghasilkan ATK. Ya, munculkan kategori dari tabel barang yang nama produknya gel ink pen. Kategori yang ada di tabel barang dari nama produk gel ink pen itu ATK tadi itu. Ya, praktisnya sih langsung aja di sini tulis ATK. Nah, kenapa harus repot-repot ada subquery sampai segininya nih? Nah, dia untuk kondisi yang lebih rumit daripada yang kita buat ini. Ini kan hanya contoh aja, hanya contoh sederhana aja. Sementara kalau pada prakteknya di dunia programming ya, di dunia programming segala macam yang menggunakan database, nah ini dipakai, ini sering dipakai. Ya, soalnya dibutuhkan memang. Oke, langsung saja ini kalau kita tekan enter. Nah, dia maka akan muncul nama-nama produk yang satu kategori dengan gel ink pen. Satu kategori ini ATK semua dengan harga jualnya. Gitu. Jelas ya? Oke, contoh yang selanjutnya. Ini hasilnya nih, ada di slide materi. Ini aturan dan dalam penggunaan subquery, silakan dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua, dia subquery dengan operator axis dan not axis. Ada 7 macam ya, kalau ada di yang ada di buku paketnya itu ada 7 macam. 7 macam operator untuk subquery. Nah, yang ada di materi ini hanya akan saya jelaskan 2. Nah, yang operator any. Jadi yang pertama yang ini operator axis dan not axis. Dan yang kedua tadi any. Nah, axis dan not axis itu dia tujuannya memeriksa keberadaan baris-baris di tabel hasil subquery. Nah, jadi yang ada di dalam kurung sini nih dicek oleh axis apakah ada atau tidak. Seperti contoh yang tadi nih. Nih, yang di dalam kurung ini dia akan menampilkan kategori dari tabel barang yang nama produknya gel ink pen 0,3. Nah, perintah axis dia untuk mengecek subquery apakah ada nilainya atau tidak. Apakah ada field namanya kategori, apakah ada field namanya nama produk, atau apakah ada gel ink pen 0,3. Gitu, diperiksa dulu. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa Oh ya, ada sedikit perbedaan ini, kalau di sintaksnya dia tidak pakai S, di sini tidak ada tambahan S, dia exist. Sementara di sini dia ada di prakteknya yang saya praktekkan di sini di MySQL di sini dia ada S-nya. Ya, kita kopas saja langsung biar cepet. Nah, exist ini kalau kita hapus nggak bisa dia. Nah, ini dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia kan ada panduannya di sini. Ada panduannya nggak? Exist. Nah, dia ada tambahan S-nya 1. Jadi S-nya di sini ada 2. Di ujungnya kasih S lagi. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita cek hasilnya. Ctrl Enter. Nah, ini hasilnya. Ada 2 produk yang kategorinya minuman di tabel barang di sini. Ya, ini fungsi dari axis. Dia memeriksa yang ada di dalam subquery ini apakah hasil dari subquery yang
dalam kurung ini ada atau tidak, gitu. Jelas ya? Nih, tabel barang nih. Nah, yang kategori minuman dia ada 2. Oke, selanjutnya yang ketiga, dia ada operator any. Ya, dibaca ininya. Nah, ini perintah dasarnya seperti ini. Ini subquery. Setelah any ada subquery. Ya, soalnya any itu digunakan untuk subquery. Subquery adalah select di dalam select. Nah, misalnya contoh nih menampilkan daftar nama barang dengan harga tidak paling murah. Nah, jadi operatornya ini lebih besar dari any. Ya, lebih besar. Jadi dia nanti menampilkan harga yang tidak paling murah. Perintahnya seperti ini. Kita kopas. Taruh sini. Kalau kita tekan enter, nah ini menampilkan ini dia ID produk, nama produk, dan harga jual ya, yang tidak paling murah ya, yang harga jualnya tidak paling murah. Jadi yang ada di sini lebih besar dari yang ada di sini gitu maksudnya. Jadi lebih besar dari harga jual, lebih besar dari harga jual yang paling kecil. Itu pakai any. Nah, salah satu fungsi any. Di sini dia operatornya tidak pakai sama dengan. Jadi kalau nggak lebih besar ya lebih kecil begini. Sekarang coba kalau kita kembalikannya, Control Enter. Hasilnya adalah, nah ini yang paling kecil kan, harganya paling murah nih 3.000 nih kalau kita cek di barang. Di sini harga yang paling mahal adalah 450.000, yang paling murah adalah 3.000. Nah, ini kan untuk menampilkan yang tidak paling murah. Jadi yang selain yang paling murah, yang harganya paling kecil tidak ditampilkan. Nah, ini yang 3.000 kan tidak ada tadi tuh. Tidak ada yang 3.000, yang paling murah kan tadi 3.000. Harga jual yang paling murah 3.000. Dia tidak ditampilkan. Ya. Jadi yang ada di kiri itu akan menampilkan yang harga jualnya lebih besar. Jadi yang paling kecil tidak akan dimunculkan. Sementara kalau kita balik, jadi yang ada di sebelah kiri nanti adalah yang paling kecil, lebih kecil dari yang ada di sini. Artinya dia akan menampilkan barang yang tidak paling mahal. Jadi yang paling mahal nanti tidak akan dimunculkan. Nah, ini yang paling murah ada, kebalikannya tadi. Sementara yang paling mahal yang harganya 450.000 dia tidak ada di sini. Nah, itu operator dari sini. Ya, jelas ya. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk tutorial kali ini materi basis data subquery mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kalau ada yang tidak dipahami atau belum dipahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Baik, selamat mencoba.